Nah, saya ulangin, tadi bagaimana bila renja SKPD-nya belum disusun atau mungkin sudah disusun tapi belum ditetapkan. Ya ikutin saja draft usulan renja yang lagi disusun itu. Minta arahan atau komunikasi dengan teman-teman perencanaan. Biasanya di bulan Mei itu eh, dari Bapeda juga sudah minta SKPD untuk eh, mengusulkan rencana kerja anggaran dalam bentuk usulan ya. Jadi sebenarnya sudah ada dasar-dasar poin-poin yang bisa dimasukkan ke dalam usulan RKBMD. Kendati pun sebenarnya tahapannya seharusnya usulan RKBMD dulu baru usulan RKA nanti ya, karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa RKBMD Pemprov membuahkan PPAS yang kemudian diusulkan ke DPRD oleh Bapak Gubernur. Nah, setelah PPAS ini disetujui nanti jadi usulan RKA. Tapi kadang-kadang pada pelaksanaannya ada tidak sinkron ya. Kayak RKBMD ini leading sektornya di teman-teman pengurus barang. Sementara eh, RKA di teman-teman perencanaan di SKPD masing-masing. Jadinya butuh komunikasi saja. Tidak masalah usulan yang ada di usulan yang ada di RKBMD itu belum tentu muncul nanti di RKA karena ada namanya verifikasi RKA kan. Nanti dilihat anggarannya cukup apa enggak atau gimana gimana. Tapi yang sudah jadi RKA, jadi usulan RKA itu seharusnya barang itu ada di RKBMD, baik untuk barang pengadaan maupun barang pemeliharaan. Nah, kalau barang pemeliharaan sendiri sebenarnya eh, dia seharusnya barang itu ada dulu untuk dipelihara. Jadi misalnya kalau teman-teman saya ada temukan tuh di salah satu unit SKPD nganggarkan belanja pemeliharaan genset. Nah, ini yang agak lucunya ternyata mereka tidak punya genset. Tidak ada tercatat di aplikasi SIMDA BMD, tidak memiliki genset. Nah, ini gimana? Ini tidak akan disetujui pada saat penelaah RKBMD oleh kami maupun juga di pengguna barang ya. Jadi penelahan di pengguna barang ini sebenarnya fungsinya juga sama kami, cuma berbeda tingkatan saja. Karena dimulai dari verifikasi, saya bahasanya dijadikan verifikasi aja ya. Verifikasi di tingkat pengguna barang ini seharusnya sudah bisa detail. Kalau dari unit, oh, barang ini nggak ada kok, yang ngapain diusulkan gitu untuk dipelihara. Tapi kalau barang itu ada, ya nggak apa-apa diajukan pemeliharaan selama dia reasonable, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kalau misalnya yang mau dipelihara AC ya 1 tahun 2 kali itu cukup ya gitu. Kalau sampai tinggal dikali berapa unitnya. Kalau 1 tahun bisa hitungannya 5 kali kan jadi lucu gitu. Ya gitu-gitulah. Hmm, tapi itu teknis ke belakang lah. Nanti teknis verifikasinya yang akan kita jelaskan setelah ini ya. Lanjut, oke mungkin ini tentang schedule yang tadi sudah dipaparkan. Kemudian kita, sebentar, ini kok nggak bisa gerak. Oke, prinsip-prinsip penelahan. Nah, penelahan ini atau verifikasi tadi sebenarnya ada prinsip-prinsip yang diatur oleh berdasarkan aturan yang ada. Yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan mengacu kepada renja SKPD. Jadi ada relevansi program dengan rencana keluaran atau outputnya. Eh, Kemudian dia berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang sudah ditetapkan. Kalau standar harga ini kan eh, ada peraturan gubernurnya ya tentang standar harga satuan atau standar barang, standar kebutuhan ini sebenarnya kita sudah ada tapi belum ada, sudah tidak bisa dipakai ya karena pergubnya sudah lama dan belum dilakukan perubahan terhadap pergub uh, itu. Jadi berpedoman pada harga pasar lah intinya begitu dan berpedoman kepada standar harga satuan yang diterbitkan
oleh oleh pemerintah provinsi Kalimantan Utara lewat peraturan gubernur yang ada. Terus kemudian memperhatikan ketersediaan barang milik daerah. Jadi tidak eh, semangatnya itu ada optimalisasi dalam penggunaan barang milik daerah ya. Jadi ya kalau yang masih ada barangnya cukup baik bisa dimanfaatkan ya itu aja dulu, nggak usah pengadaan baru gitu. Tapi kalau memang nggak ada sesuai kebutuhan ya boleh lanjut. Kemudian mengacu pada daftar barang. Intinya kalau barang pemeliharaan ya dia harus ada yang tadi saya jelaskan. Di daftar barang itu eh, ada barang yang mau dipelihara gitu. Jangan di Simda nggak ada, tapi di usulan ada. Kan agak lucu. Oke. Nah, masuk ke bab selanjutnya, kita coba jelasin secara ringkas teknis pelaksanaan pengelolaan BMD oleh pengguna atau pengelola barang. Ini nanti yang fokusnya ke teman-teman pengurus barang ya, agar bisa pengurus barang pengguna agar bisa disampaikan juga ke atasannya yaitu pejabat penata pengguna barang dan pengguna barangnya. Juga di kami sebenarnya. Nah, pada RKBMD pengadaan, penilaian program kegiatan pada Renja dibandingkan dengan usulan di RKBMD. Jadi apa yang muatan penting program kegiatan yang tersebut di dalam Renja itu selayaknya masuk di program kegiatan yang ada di RKBMD. Kemudian ditelaah dibandingkan antara kebutuhan maksimum atau standar kebutuhan yang ada. Kemudian juga dengan membandingkan barang yang dapat dioptimalkan atau daftar barang yang ada. Nah, kemudian dihitung kebutuhan realnya berapa. Kebutuhan real ini sebenarnya formula ya. Dari kebutuhan maksimum dikurangin barang milik daerah yang bisa dioptimalkan. Nanti bisa dipaparkan setelah ini ya dalam format baku berdasarkan Permendagri 19. Nanti kita jelasin. Sementara untuk pemeliharaan itu penelahan sama tadi program kegiatan yang ada di Rinja dibandingkan dengan yang ada di usulan RKBMD. Dia harus sama setidaknya ini. Tidak bisa yang program kegiatannya di Rinja ada 3 kegiatan misalnya begitu. Tiba-tiba di RKBMD dia ada 6 kegiatan atau ada di Rinja ada 8 sub kegiatan misalnya gitu. Di RKBMD ada 3 aja, nggak bisa. Nah, berarti itu malas nyusun RKBMD-nya. Jadi dia harus match. Nah, terus kemudian eh, menelaah usulan BMD untuk dibandingkan dengan status barang. Nah ini ada kurung bukanya ya. BMD status penggunaan sementara atau BMD yang sedang dioperasikan oleh pihak lain, atau BMD yang dijadikan objek pemanfaatan kurang dari 6 bulan tidak dapat diusulkan sebagai barang yang mau dipelihara. Intinya barang itu sedang lagi tidak kita yang digunakan oleh pihak lain. Eh, itu tidak dapat dianggarkan belanja pemeliharaannya. Oke, kemudian menelaah usulan BMD dibandingkan dengan kondisi barang. Jadi kalau misalnya barang RB atau barang rusak berat itu tidak dapat diusulkan ya. Tapi kalau untuk barang yang dalam kondisi kurang baik atau baik itu boleh diusulkan karena ini pemeliharaan ya. Jadi pemeliharaan tidak harus terhadap barang yang rusak, tapi barang yang baik juga bisa. Tapi kalau yang rusak berat itu diusulkannya untuk eh, dimusnahkan atau kemudian dihapuskan atau dengan menggunakan metode-metode lain ya. Kalau sudah rusak berat kan buat apa dibaikin gitu. Dia lebih cocok untuk
diusulkan di RKBMD pengadaan karena barang yang sekarang udah rusak berat. Terus kemudian menelaah usulan BMD dibandingkan dengan daftar barang pada KPB atau barang yang ada lah. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa eh, barang yang mau dipelihara itu ya harus ada aset tetapnya. Barang modalnya tuh harus tercatat dulu gitu. Nggak mungkin miara AC tapi nggak punya AC. Nah, adapun kelengkapan berkas, nanti kalau teman-teman mengusulkan RKBMD secara berjenjang tadi dari mulai KPB, PB, dari PB ke pengelola barang, itu pertama harus ada surat usulannya. Surat usulan ini formatnya sekarang bebas saja karena tidak disebutkan di aturan. Tapi nanti kalau memang mau dibantu dengan format dari BKAD, mungkin kami nanti akan buatkan biar seragam. Kemudian selain surat usulan juga melampirkan daftar usulan RKBMD. Daftar usulan RKBMD itu ada formatnya nanti kita jelaskan juga. Kemudian buku inventaris sesuai kebutuhan. Buku inventaris ini bisa dimaknai sebagai kartu inventaris barang ya, atau rekapitulasi daftar barang lah yang ada di aplikasi. Tinggal cetak saja. Kemudian hasil penelahan, setelah hasil penelahan nanti pengguna barang yang mau disampaikan ke kuasa pengguna barang itu ada suratnya ya, surat hasil penelahan namanya. Kemudian dengan melampirkan daftar hasil penelahan RKBMD. Nah, untuk RKBMD definitifnya setelah ditelaah itu ada surat pengantarnya nanti. Surat pengantar yang biasa, yang format biasa kalau kita ngantar berkas, pakai surat pengantar biasa. Baru ada daftar RKBMD-nya, form ya, form daftar RKBMD, disertakan juga buku inventaris sesuai kebutuhan. Yang tadi saya sudah jelaskan, buku inventaris ini bisa berbentuk kartu inventaris barang atau yang sejenis lah. Nah, ini saya kasih contoh format usulan RKBMD pengadaan pada kuasa pengguna barang. Di sini disebutkan usulan ya. Nah, ini usulan. Jadi tahapan pertama tadi dijelaskan yang di bulan Mei itu KPB atau unit perangkat daerah itu menyusun usulan. Usulan rencana kebutuhan barang milik daerah dalam bentuk kurung buka rencana pengadaan kuasa pengguna barang UPT dinas apa gitu. Nah, di sini ada program kegiatan output, ada kode barang, ada nama barang, ada jumlah satuan. Program kegiatan output ini nanti disesuaikan dengan yang ada di Renja atau yang ada di usulan RKA kalau di SKPD tersebut sebenarnya sudah ngedraft usulan Renja tahun anggaran berikutnya atau perubahan APBD tahun anggaran sekarang. Nanti tinggal disadur aja, jadi program kegiatan outputnya harus sama persis ya. Output ini nanti bisa diganti dengan subkegiatan karena di Permendagri 19 2016 dulu itu belum ada subkegiatan. Tapi kalau sekarang sudah ada nambah subkegiatan. Jadi untuk lebih jelasnya nanti output ini diganti dengan subkegiatan. Nanti sama persis sama di Renja ini. Kode barang ini nanti kalau teman-teman kesulitan terkait kode barang bisa dilihat di Simda BMD sebenarnya ada kode barangnya ini. Tapi kalau kira-kiranya agak susah ya, mungkin nanti dikosongin aja. Nama barang harus jelas, jumlah satuan. Nah, di sini ada kebutuhan maksimum. Kebutuhan maksimum ini apa sih sebenarnya? Kebutuhan maksimum adalah kebutuhan maksimum yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk mencapai output yang diinginkan. Jadi misalnya